Ya, nanti saya akan operasikan sendiri, kayak. Ya. Oke, kalau gitu kayaknya waktunya sudah ini 45 ya. Silahkan Mas Agus Supriyadi. Dimulai saja, Mas. Ya, terima kasih Mas Kamsi. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Daulat sama Dermaga 90 untuk mengawal Pak Suhyar nih sebagai moderator malam hari ini. Pertama-tama tentunya terima kasih buat kehadiran Pak Suhyar, senior kita yang sudah malang melintang sekian lama dari geologi, pertambangan, sampai dengan perindustrian, jadi pengalaman yang sangat lengkap. Tentu di tengah-tengah kita juga hadir semua senior kita, baik dari geologi, tadi ada yang dari sipil, ada yang dari tambang, maupun dari jurusan lain atau di luar alumni ITB kali yang hadir. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini Pak Suhyar akan memaparkan, memberikan pandangan lah tepatnya ya, dan saran-saran bagaimana kita bisa membangun keunggulan kompetitif nasional, khususnya industri nikel. Nah, mungkin sebelum memulai, ada baiknya buat Bapak Ibu yang mungkin sudah lupa dengan riwayat hidup Pak Suhyar, saya sedikit jelaskan secara singkat. Ini Pak Suhyar lahir di Jakarta, menamatkan pendidikannya hingga SMA ya, dari SD sampai SMA itu di Pekanbaru. Jadi bukan di Bandung, bukan di Jakarta, tapi di Pekanbaru. Kemudian kita ketahui Pak Suhyar kuliah di jurusan Teknik Geologi ITB, lalu melanjutkan di Monash University di Melbourne, Australia. Kemudian dari pengalaman kerja, karir paling lama kayak di Badan Geologi nih Pak Suhyar, sehingga hingga 2008 itu menjadi Kepala Badan Geologi. Dan mungkin puncak karir ini Pak Suhyar ya, di 2013 menjadi Dirjen Minerba, Kementerian SDM, sampai Pak Suhyar pensiun di tahun 2015. Setelah itu Pak Suhyar tidak pensiun tapi masih aktif sebagai tenaga ahli di Kementerian Perindustrian. Kemudian juga punya pengalaman menjadi komisaris di beberapa perusahaan besar ya, seperti PT Timah, Pertamina Geothermal, Aneka Tambang, dan PT Vale Indonesia. Kalau PT Vale Indonesia ini sampai hari ini Pak Suhyar ini sebagai komisaris independen di proses saya. Gitu. Kemudian banyak sekali penghargaan juga diterima oleh Pak Suhyar ya, dari Presiden RI maupun dari IKAGI dan institusi lainnya gitu, termasuk dari ITB. Dan Pak Suhyar juga banyak sekali ini saya lihat terlibat dalam penyusunan perumusan rancangan undang-undang maupun hal-hal strategis yang lainnya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, tentunya malam ini karena acaranya santai ini Bapak Ibu, terutama Pak Suhyar, ini kami berikan waktu 1 jam Pak Suhyar. Jadi jarang-jarang itu presentasi diberikan 1 jam. Biasanya 15 menit, 30 menit maksimum. Jadi ini semangatnya memang benar-benar ingin mendengarkan pandangan-pandangan dari Pak Suhyar. Terutama ada Bang Ridwan di sini sebagai Dirjen Minerba yang aktif sekarang. Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang penting yang bisa didapat tentunya buat kita-kita yang lebih muda ini, para junior, agar bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari Pak Suhyar khususnya terhadap industri nikel sehingga kita bisa menjadi kompetitif dan mandiri. Demikian Pak Suhyar, dipersilakan waktunya. Ya, ini. Terima kasih. Bentar, share screen. Bawa dua HP tadi Pak Syukur. Baik,
tayangan bisa terlihat jelas, Jelas, Pak Pak. Agus, teman-teman semua. Tapi Filenya belum belum. presentasinya belum, Pak. Ini baru Explorer-nya ini, Pak. Bentar ya. Oke, udah mantap Pak Suher. Udah. Udah. Oke, baik. Baik, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya berterima kasih kepada penyelenggara ini Dermaga 90 juga lewat WhatsApp group GL GL ITB Mining, dan Pak Agus, Pak Bronto waktu itu sempat mengundang atau meminta saya untuk memberikan suatu paparan, dan ini lebih banyak sharing pemahaman, pengetahuan atau pengalaman saya bagaimana melihat industri nikel saat ini, dan apakah secara nasional ini kita unggul di dalam industri ini. Mungkin secara firm atau perusahaan, semua orang tahu ya, industri nikel yang ada di Morowali, WDB, highly kompetitif ya sebagai perusahaan. Apakah itu mencerminkan kompetitif nasional atau tidak? Ini yang merupakan bahasan kita malam ini. Jadi silakan nanti kita berdialog, dan apa yang saya rasakan ataupun inginkan sejak Undang-Undang 4 itu, bagaimana resources kita ini bisa mengalir ke hilir sampai ke industri manufaktur. Dan itu tidak mudah karena memang masih ada gap antara industri ekstraktif, mining, dengan industri manufaktur di downstreamnya. Sehingga atas dasar itu pula saya membangun suatu pusat studi, ini di bawah ada Center for Mineral and Metal Industry Study ya, ingin menjembatani antara industri ekstraktif atau industri mining dengan industri manufaktur ya. Suatu saat saya juga ingin bisa share nanti bagaimana kondisi di copper, aluminium ya, baik di industri ekstraktif maupun di industri manufaktur, di mana di satu sisi kita memproduksi metal, katakan aluminium, tetapi di sisi lain kita import bahan baku untuk industri hilirnya. Saya ingin menyapa juga, nih ada Pak Wendy sini ya. Kebetulan kemarin juga diskusi dengan Pak Wendy sedikit. Beliau ingin juga mendapat ingin share mengenai industri pertambangan ataupun hilirisasi mineral. Dan ini mungkin bisa juga menjadi bahan untuk Pak Wendy. Selamat malam Pak Wendy. Terima kasih Pak Suher. Ya, baik, untuk memudahkan flow dari paparan ini, kita akan melihat kondisi industri nikel saat ini, kemudian langsung kita masuk bagaimana membangun keunggulan kompetitif nasional. Kemudian sarannya seperti apa? Mohon izin Pak Suhyar, Ya. Mungkin PDF-nya di view full screen mungkin bisa. Oke, View full screen gitu. Full screen, dari mana full screen? View dulu, Pak. View di sebelah kiri atas, Pak. Sebelah kiri atas ada tulisan view. Oh, sorry. Di menunya itu ada view Pak Suhyar. Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kiri. File, edit, view, itu Pak. Oke. Masih juga belum ya? Itu Pak, view dulu Pak. Oke, view kiri ya. Ya, itu Pak. Oke. Ada full screen di bawah itu Pak. Full screen mode. Oke. Nah, ya. Alright. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita langsung saja. Saya kira kita melihat tantangan besar ekonomi Indonesia ya. Tahun lalu kita
sekitar minus 2,75 ya. Dan kuartal pertama tahun ini masih minus, dan prediksi untuk keinginan kita semua, terutama pemerintah, ini prediksinya World Bank juga antara 4,5 sampai 5% tahun 2021 ini. Kalau kita lihat sektor non migas 2020, semuanya mengalami kontraksi ya. Ada 3 sektor atau katakanlah subsektor yang non migas yang memberi pertumbuhan positif yang sangat bagus. Industri farmasi, kemudian industri makanan ya. Di dalamnya ini ada sawit tentunya kalau kita bicara makanan dan minuman. Kemudian kalau di industri mining, termasuk juga industri manufaktur yang berbasis nikel, berbasis tambang, ini ada batu bara. Batu bara ini sangat besar ya, kontribusi pada PDB, kemudian ada nikel dan tembaga ya. Nikel saya kira ini merupakan penghasil besar. Kalau tembaga selama ini lebih diwakili oleh konsentrat tembaga, khususnya dari Freeport dan Aman. Dan tetap dalam konteks konstitusi kita, harus dibedakan antara berbisnis industri yang berbasiskan sumber daya alam dengan industri manufaktur. Kalau kita ingin membangun industri, katakanlah industri pabrik tahu, maka kita harus membeli bahan baku kedelai misalkan, kemudian capex ya, alat-alat untuk menggerus kedelai dan sebagainya. Tetapi manakala kita berusaha di bidang pertambangan ataupun berbasis sumber daya alam, harus diingat bahwa sumber daya alam itu bahan baku gratis ya, sebenarnya merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Ini esensi pasal 33. Oleh sebab itu jangan kaget kalau pemerintah itu cerewet dalam memantau, mengawasi atau membina kegiatan usaha pertambangan. Ini jangan kaget kalau Pak Ridwan juga cerewet ya terhadap kepada pelaku usaha pertambangan. Karena memang ini sudah merupakan mandat rakyat kepada negara, secu pemerintah untuk berhati-hati, prudent untuk memakai resources. Oleh sebab itu kita bukan hanya bicara mineral right, mineral itu milik rakyat, dikuasai pemerintah. Bukan hanya mining right, pemerintah punya right untuk mining yang dipinjamkan kepada pelaku usaha. Kemudian ada economic right yang right mendapatkan manfaat dari resources yang diekstrak ke muka bumi oleh pelaku usaha. Tetapi ada right, ya saya ingin perkenalkan juga, ada benefit right. Rakyat punya hak untuk mendapatkan benefit apakah di ekonomi maupun sosial. Jadi ini yang menjadi perhatian esensi dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kalau kita lihat Undang-Undang Pertambangan, kalau kita mengacu kepada rezim Undang-Undang 11 atau era Undang-Undang Pertambangan umum ya, kontrak karya itu dilarang menjual biji ya, apalagi mengekspor. Kalau kontrak karya ingin katakanlah secara terpaksa ingin menjual ornya di dalam negeri harus mendapat izin dari Dirjen Minerba ya, ataupun pemerintah dalam ini ya. Dan semangat mengekstraksi logam dari or itu sudah ada di undang-undang kontrak karya. Misalkan Freeport itu harus melakukan pengolahan dan pemurnian, kemudian Vale misalkan generasi 1 dan Freeport juga generasi 1 itu harus melakukan pemurnian ya. Dan ini fakta saat ini ya. Kemudian muncul Undang-Undang 4. Kalau Undang-Undang 4 ini sudah compulsory sifatnya, mewajibkan mengolah dan memurni mineral dalam negeri sebelum diekspor. Memang ada praktek buka tutup ini juga sebenarnya mengganggu investasi yang sudah masuk
dan itu juga kadang-kadang mengganggu kredibilitas pemerintah di mata pelaku usaha. Kemudian sudah ada undang-undang baru, revisi dari Undang-Undang 4 mengenai pertambangan mineral, sama semangatnya bagaimana bahan tambang itu diolah dan dimurnikan. Bahkan ini juga menjadi berat bagi pemerintah, tetapi memang pemerintah komited untuk menyerap produksi hasil pengolahan dan pemurnian. Tentu dalam konteks ini tidak berdiri sendiri pemerintah, Kementerian SDM yang menangani pertambangan harus ada sinergi ataupun harmoni kebijakan dengan industri manufaktur. Dalam konteks ini adalah Kementerian Perindustrian. Undang-Undang 3 mewajibkan batubara PKP 2B, kontrak batubara untuk melakukan pemanfaat batubara, ya kan, diantaranya gasifikasi batubara, ya. Dan diperjelas lagi di Undang-Undang Cipta bahwa ada kemudahan fiskal ya untuk PKP 2B yang melakukan gasifikasi misalnya, royalti 0%, walaupun ini sedikit banyak kritik dari banyak pihak ya, tetapi lagi-lagi pemerintah ingin menunjukkan komitmennya bagaimana hilirisasi ini bisa berjalan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan saran karena kebetulan topik malam ini tidak batubara, tetapi kalau royalti 0%, maka yang biasanya teman-teman di daerah itu mendapatkan bagian dari royalti, maka itu otomatis 0. Saya menyarankan seperti juga di mineral, misalkan Vale yang mengolah nikel ore, dia tidak membayar dari nikel ore-nya, tetapi dari ujungnya, dari nikel mat. Demikian juga Antam tidak membayar dari nikel ore-nya, tetapi membayarnya di ferronikel ya, nggak salah 2% ya. Halnya juga sama, kalau misalkan batu bara itu menjadi gas, syngas misalkan, kalau ada value add di sana, bisa juga dikembalikan ya kepada daerah dalam bentuk PNBP gitu. Jadi daerah juga merasa ada manfaatnya industri di sana. Tentu banyak manfaat lainnya ya. Kemudian Undang-Undang 3 2014 ini juga untuk pengetahuan. Biasanya teman-teman yang bergerak di pertambangan itu jarang melihat Undang-Undang Perindustrian ya. Undang-undang ini sangat tegas, sebenarnya satu nafas dengan Undang-Undang Minerba bahwa negara itu melarang bahkan membatasi ekspor sumber daya alam ya. Dan yang terpenting itu juga satu nafas dengan Undang-Undang 3, pemerintah wajib memenuhi bahan baku untuk industri. Kalau Undang-Undang 3 itu wajib menyerap produksi hasil pengolahan pemurnian, di Undang-Undang Perindustrian negara itu wajib memenuhi bahan baku. Jadi kalau ada industri industri apapun juga di dalam negeri ini yang kesulitan bahan baku, maka negara harus hadir. Baik, dalam konteks export policy, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 4 2009, ada batas waktu 5 tahun untuk penyesuaian 2014. Mungkin teman-teman ingat, tanggal 11 Januari 2014, Presiden mengumumkan tidak ada lagi ekspor bahan mentah ya. Dan antara 2009 sampai 2014, even di awal-awal 2014, ini ekspor kita luar biasa meroket ya, baik dia nikel ore, bauxite, iron sands, ini luar biasa meningkat. Di samping juga yang lain ya, manganese ya dan sebagainya. Tetapi 2017 ada relaksasi, kita juga tidak tahu kenapa relaksasi ini muncul. Kemudian 2020 sebenarnya ada kesempatan 3 tahun boleh ekspor ya, biji kecuali nikel ore. Tentu ada dampak ya. Dampak pada saat dibuka ekspor ore tahun 2017, perusahaan di China sudah dapat fresh blood ya, mereka tumbuh kembali ya. Sebenarnya pada posisi 2014 sampai 2017 ini terjadi declining kinerja industri FENI di China, tetapi dengan adanya buka ini muncul kembali industrinya. Sebenarnya walaupun sampai 2016, tapi bisa mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang warna
warna merah ini sekitar 5%-an ya saat ini ya. Dan ini sebenarnya menurun, apalagi share industri manufaktur juga menurun ya. Pertumbuhan manufaktur juga tidak menggembirakan ya. Non migas maksud saya, industri manufaktur 5%. Biasanya kalau PDB ingin tinggi, maka persyaratannya industri manufaktur itu juga harus tinggi. Biasanya 1,5 kali minimal dari pertumbuhan nasional ya. Oke. Baik, ini grafik saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik. Saya tidak tahu, mungkin mudah-mudahan bisa terlihat, tetapi saya ingin menyampaikan mungkin secara lisan karena ini gambar kurang tegas kurvanya. Paling atas itu total share migas, minerba, dan penggalian. Kalau penggalian ini biasanya kalau zaman baheula itu disebut galian C ya. Yang terjadi penurunan ya, kita sudah tahu. Tetapi yang membuat di sisi pertambangan itu yang paling bagus adalah tanah di bawah. Share di PDB-nya itu 2,4% ya. 2,4% itu sekitar sama dengan sekitar berapa ya, 24 miliar dolar ya. Sementara kalau dari mineral paling bawah, garis paling bawah itu 0,7%, kira-kira tahun 2017 ya. Jadi sepertiga bahkan seperempat ya, sepertiga dari batu bara ya. Oleh sebab itu mengingat share PDB mineral itu sangat kecil, saya kira nilai tambah itu suatu keniscayaan dan harus kita lakukan. Ini juga ingin share apa fakta-fakta yang Indonesia hadapi. Sama saja saya kira 2019 gambarannya tidak akan banyak berubah. 2020 lebih sedih lagi mungkin ya. Tapi porsinya mungkin tidak akan berubah ya. Kalau kita lihat yang biru bawah itu adalah bahan baku, import bahan baku ya. 75%, kemudian barang modal itu juga meningkat ya. Kalau kita lihat industri nikel itu semua barang modalnya itu dari luar negeri ya, baik barang modal maupun jasa ya, itu kebanyakan dari luar negeri. Oleh sebab itu sebenarnya industrialisasi substitusi impor ini perlu dilakukan ya. Jadi sebenarnya kalau sederhana, kalau melihat bukti-bukti empiris dari negara lain yang sudah maju, saya kira Indonesia melakukan substitusi impor sudah lama. Jadi kalau kebutuhan atau komoditi yang secara masif dikonsum oleh rakyat Indonesia dan wajib ada seperti energi, beras, gula, itu seharusnya ditopang dari industri nasional yang di dalam negeri, sehingga vulnerability-nya itu tidak besar ya kalau kita ada halangan impor karena negara pengekspornya misalkan terjadi kerusuhan dan sebagainya, tidak mengganggu industri dalam negeri. Oke. Ini sedikit gambaran. Wah, ini juga sampai 2018 semua ekspor barang logam ya, mulai dari mentah sampai barang jadi ya. Yang merah itu adalah import, yang biru adalah ekspor. Kalau kita lihat trade defisitnya yang hijau ini minus, dan kalau kita lihat yang memberikan minus besar itu adalah import dari baja ya. Trade defisitnya itu kalau baja itu 2018 sekitar 11 miliar dolar ya, yang membantu menekan atau mengurangi trade deficit ini adalah kalau ditambang itu adalah timah, nikel, dan tembaga ya. Oke, baik. Apa sebenarnya harapan kita ya? Ini dalam hilirisasi ya.
kalau kita lihat ingin meluruskan mata rantai dari mining sampai bahkan ada geologi di situ, di eksplorasi ya, mining, pengolahan, Oke. Sebenarnya inilah filosofi dari hilirisasi. Bagaimana proses pengolahan itu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk tambang hingga fabrikasi dan diserap oleh industri pengguna tentunya ya. Jadi kalau kita lihat pengolahan itu misalkan ada konsentrat, kemudian smelting dapat logam, semi fabrikasi bisa billet, kemudian ready to pair another device. metal iPhone forms ya, bisa billet, bisa rod, connected. bisa kabel ya. Kemudian fabrikasi ini finish product biasanya komponennya. Komponen kemudian ada lagi komponen utama, misalnya kalau di mobil itu bodi mobil ya, kemudian diassembling menjadi mobil. Kalau kita lihat produk tambang itu pasti sangat terkenal dengan price volatility, karena kita ini sebenarnya kan bukan hanya kita, negara-negara yang menghasilkan resources, komoditi, sumber daya alam pasti terkena volatility besar ya. Makin ke hilir itu tidak berlaku lagi misalkan London Metal Exchange sebagai reference harga, tetapi sudah masuk prinsip willingness to pay, business to business, bahkan ada premium. Saya kira teman-teman yang di perusahaan tambang tuh hafal tuh, Pak Agus tahu persis tuh gimana kalau sudah menjadi katakanlah plated nickel plate dan sebagainya, harganya pasti lebih besar dan tidak lagi mengacu kepada standar harga internasional ya. Dan kalau kita lihat industri penunjang ini menjadi penting ya. Kalau kita punya industri core berbasis logam misalkan tembaga, maka kita harus juga memikirkan industri penunjang di dalam negeri. Sebenarnya kalau ada suatu industri yang akan terbangun, akan ada katakanlah kawasan industri. Saya nggak tahu apakah kawasan industri Morowali itu pernah dilakukan. Saya sudah pernah mengajukan usulan kepada Pak Gubernur, Pak Longki, agar di mapping sebelum kegiatan usaha smelting ataupun kawasan industri itu berjalan, di mapping kondisi ekonomi, di mapping kondisi industri, termasuk UKM-nya gitu loh. Nah, nanti 5 tahun itu dilihat di mapping kembali apakah ada dampak positif kehadiran industri, core industri, anchor industrinya kepada industri-industri penunjang di dalam negeri. Tapi saya akan yakin teman-teman UI biasanya melakukan secara apik ya, lembaga ekonomi PMUI ya, yang melakukan kajian efek ganda ya dari kegiatan usaha pertambangan ataupun industri manufaktur ya. Baik. Saya ingin menyampaikan begini. Ada 2 komoditi di Indonesia ini yang memiliki keunggulan komparatif ya. Terutama nikel dan timah. Nanti kita melihat kenapa disebut unggul secara komparatif dibandingkan negara lain. Kalau kita lihat keunggulan komparatif bukan hanya dari warisan sumber daya, tetapi juga dari kemampuan finansial, teknologi. Biasanya ini seperti Jepang tidak punya resources tapi punya teknologi, maka keunggulan kooperatifnya adalah bagaimana teknologi ini bisa diekspor atau juga ditempatkan untuk mengolah resources di negara-negara kaya sumber daya alam. Buruh yang relatif murah, tetapi ini sudah tidak relevan zaman sekarang. Dahulu sangat merupakan tren di mana multinational company menempatkan industrinya di daerah-daerah negara-negara yang buruhnya murah. Kemudian market size ini juga merupakan comparative advantage ya. Indonesia sebenarnya punya pasar besar. Kemudian policy ya,
kebijakan pemerintah, diantaranya misalkan melarang ekspor biji. Ini suatu juga comparative advantage ya. Tetapi dalam kondisi di dalam era globalisasi ini, warisan sumber daya alam bukan segalanya gitu ya, bukan segalanya orang-orang bisa mendapatkan resources dari manapun juga. Sebenarnya kalau suatu negara memiliki keunggulan komparatif, maka ini kesempatan untuk menjadikan warisan sumber daya misalnya menjadi keunggulan kompetitif ya. Tentu ada persyaratan tentunya. Secara sederhana, kalau secara empiris, ada skill tenaga kerja yang mentransformasikan, kemudian tenaga teknologi, inovasi, dan market size yang besar. Sebenarnya apa itu keunggulan komparatif? Sebenarnya keunggulan komparatif ini diperkenalkan ya, kalau kita lihat ini oleh David Ricardo tahun 1817 ya. Jadi negara yang mempunyai komoditi secara komparatif unggul dari negara lain itu memiliki chance untuk melakukan trading ya, ekspor ke negara lain. Basisnya adalah opportunity cost, bukan financial cost. Jadi bukan harga eksploitasinya murah atau produksinya murah, maka dia lebih unggul secara komparatif. Bukan, tetapi opportunity cost. Opportunity cost itu sama dengan sacrifice, pengorbanan gitu ya. Ada pengorbanan yang tidak masuk dalam cost ya. Jadi kalau untuk mencari nikel, menambang nikel di Indonesia itu, opportunity cost-nya lebih rendah dibandingkan dengan Filipina. Artinya pengorbanannya lebih murah lebih rendah di Indonesia, maka dia lebih komparatif, memiliki keunggulan komparatif. Baik, kita sedikit masuk, nanti kita kembali lagi ke keunggulan komparatif. Bagi teman-teman biologi ini sudah hafal benar ini ya, sudah khatam lah saya kira ini, terutama teman-teman yang bergerak di industri nikel ya. Nikel laterite atau nikel ore yang di Indonesia ini jelas merupakan pelapukan dari ultra basics ya, kebetulan tersebar secara luas di belahan timur, Pulau Sulawesi, Halmahera belah timur, kemudian juga di Papua bagian utara, khususnya Papua Barat. Saat ini yang diambil di industri smelting atau smelter ini adalah saprolit ya, dengan kandungan di atas 1,7 ya. Biasanya 1,8 ya. Bukan berarti LKF teknologi yang ada itu tidak bisa memproses saprolit dengan kadar yang lebih rendah ya. Di China itu rendah banget ya, karena dia impor dari Filipina di bawah 1,5 kandungan nikelnya. Toh juga RKF bisa bekerja dan mereka juga bisa memproduksi ya, bahkan bisa juga kompetitif. Walaupun tidak bisa compete dengan produksi nickel pig iron atau Feni yang ada di Indonesia. Sekarang limonit mulai diincar dan ini akan menjadi booming saya kira dengan adanya proyek baterai ya, gimana mempersiapkan industri bahan baku baterai, terutama yang berbasiskan nikel dan sulfat. Dan ada unsur lain, scandium, light metal, satu dari kelompok unsur tanah jarang yang sudah juga diproduksi oleh teman-teman dari Sumitomo dari MS mixed sulfide di Filipina. Dan ini juga chance juga bagi Indonesia saya kira. Sedikit kalau secara ekonomi, pendekatan ekonomi, keunggulan komparatif itu sangat sederhana ya. Bagaimana share ekspor dari nikel PDB-nya di negara lain. Ini kalau dia angkanya di atas 1, dia memiliki keunggulan komparatif. Di bawah itu ada tulisan keunggulan komparatif 1,2 ya terhadap Filipina. Kemudian kalau kita bandingkan dengan produser nikel ore di negara lain, kombinasi Filipina, dunia, Australia, kita jauh lebih unggul. Inilah yang menyebabkan kenapa negara-negara lain itu
datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk mengeksploitasi dan memproses, mengolah nikel ore kita. Di samping juga ada faktor lain adalah market yang besar di kawasan regional, mulai dari China, Jepang, Korea, Taiwan tentunya. Pertanyaannya apakah pemerintah itu memiliki kebijakan tidak ya untuk melakukan hilirisasi ya dalam singkatnya. Ini adalah penggalan dari kebijakan ataupun rencana induk pembangunan industri nasional ya. Ini ada mulai dari atas itu ada solar cell, akan baterai. Ini tahunnya adalah tahun mulai Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, ini 5 tahun kedua, kemudian ada 5 tahun ketiga. Bahkan kalau kita lihat di sini baterai, lithium ion baterai itu sudah harus ada di 5 tahun pertama. Ini saya kira sudah terlewat ya. Bahkan ada solar cell, ini kaitan dengan tentunya dengan low carbon economy, bagaimana perangkat-perangkat solar cell itu dibangun dari metal-metal yang membackup industri energi terbarukan. Kalau kita lihat ke bawah, ada alloys untuk defense industri, kemudian medical, ya kan, alat-alat kedokteran ya, alat-alat medical saya kira itu yang kebanyakan menggunakan stainless steel, kemudian otomotif. Ini sudah harus ada ya di Indonesia, tapi ini belum terwujud sampai sekarang. Kemudian ada smelter grade alumina, ini juga belum sudah terwujud satu smelter di Harita, Kalimantan Barat. Smelter CU yang dimaksud adalah dari Freeport. Kemudian bahan baku baterai, tentu kalau bahan baku baterai, kalau baterainya harus ada, apalagi bahan baku baterai itu. Kemudian REE bahkan konsentrat ini dalam bentuk REE oxide, hydroxide itu sudah harus ada dalam 5 tahun pertama. Ini masalah yang saya lihat dihadapi. Kita punya keinginan, kadang-kadang kita lupa memetakan roadmap-nya gitu. Apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu menuju ataupun di dalam paruhan 5 tahun tersebut. Ke samping ke kanan ini lebih downstream ya, bahkan nanti untuk kebutuhan EV dan sebagainya, electric vehicle ya. Saya ingin bagaimana sekarang kondisi nickel resources kita di global value chain, di mata rantai global ya. Ini saya membuat tahun 2018 ya kan. Kalau kita lihat paling kiri kita punya nickel ore, kalau more than 1,7 nickel content, ini biasanya kondisinya saat ini adalah untuk Feni, apakah low Feni yang disebut nickel pig iron ataupun Feni yang diproduksi oleh Antam. Ke kanan, kalau kita bicara NPI atau Feni, ini pasti ujung-ujungnya adalah untuk stainless steel ya. Kemudian juga nickel ore dengan kadar yang sama, itu diproses oleh Vale menjadi nickel matte dengan 78% nickel content. Kalau yang di atas, biasanya kalau bicara NPI itu range-nya itu 2-12 nickel content, selebihnya adalah iron dan chromiumnya. Chromium itu diimpor dari Afrika. Kemudian Feni ini lebih tinggi, biasanya untuk high grade stainless steel di luar negeri. Yang menarik adalah nickel matte. Nickel matte ini adalah compound material nikel dan sulfur ya. Biasanya 80% atau 78% nikel, selebihnya sulfur. Dengan adanya kandungan sulfur dan nikel, maka kita secara logika bisa mengatakan ini very simple chemically untuk memproses menjadi kobalt atau nikel sulfat. Ini kalau kita lihat warna biru di sebelah kanan yang diproses sekarang di Jepang saya kira dengan leaching dan ya terutama leaching, juga di samping itu juga ada cobalt chloride dan juga dari nickel matte ini juga dirubah menjadi hampir nikel murni yang disebut Conimet 96%. Ini kemudian diekspor dari Jepang ke Inggris untuk nickel powder,
kemudian diekspor kembali ke Kanada, bukan kembali ekspor ke Kanada untuk nikel metal. Kalau sudah menjadi nikel metal, ini kita untuk memanfaatkannya untuk variasi produk sampingannya sangat mudah ya, apalagi untuk super alloys ya, untuk pesawat terbang, kapal, mobil ya kan, sangat mudah. Kemudian apalagi menjadi baterai ya, atau super alloys ya yang sering kita gunakan. Dan kalau kita lihat putih-putih di bawah, ini adalah perencanaan yang tengah ada di Indonesia saat ini. Kita dengan HEDSPAL ingin memproduksi MHP mixed hydroxide yang merupakan bahan baku untuk nikel sulfat. Tentunya menjadi pertanyaan, apakah teman-teman yang produksi MHP di Indonesia ini akan memproduksi nikel sulfat atau kobalt sulfat nggak di Indonesia? Ya kan? Tentu kalau ini terjadi, ini akan membantu atau memperkuat ekonomi kita ya ke depan. Kemudian juga HEDSPAL ini investasi besar ya, bahkan ratusan, hampir 1 billion US dollar. Bahkan kalau kita lihat di Pomala, Vale ini juga di atas 1 billion US dollar investasinya. Kemudian juga ada bukan hanya high pressure acid leach HEDSPAL, tetapi juga leaching atmosferik ini tengah dilakukan, dan saya terlibat di dalam ini di Balaraja ya, di Banten. Kalau ini terwujud, sebenarnya sudah bisa terwujud, tetapi perusahaan nasional biasanya sulit mencari dana ya. Sedikit ada catatan bagi saya melihat sebenarnya kalau kita bicara Feni atau nikel matte ini, teman-teman pelaku usaha yang memproduksi ini tentu ini menyesuaikan diri dengan teknologi dan ujung dari suatu industri hilir yang ada ya, yang berbahan baku nikel matte. Jadi bahwa kontrak karya mewajibkan itu bagus sekali, tapi produk yang dihasilkan ini memang menyesuaikan dengan kehendak industri yang ada di luar negeri. Artinya bukan lebih banyak di drive oleh keinginan di dalam negeri. Saya kira ke depan harusnya juga kita punya keinginan bagaimana nikel resource ini harus dimanfaatkan, diproses untuk kepentingan kita. Saya kira dengan adanya MHP, ada industri baterai yang kita iming-imingkan, ini merupakan keinginan nasional saya kira. Sekarang sudah ada bukan hanya Vale yang akan memproduksi nikel matte, nanti juga ada Weda Bay yang akan memproduksi nikel matte. Kenapa nikel matte? Sekali lagi bahwa ini ada keinginan dengan nikel matte ini akan mudah mengkonversinya menjadi sulfat untuk sebagai bahan baku baterai. Menarik sekali kalau kita lihat industri smelter di Indonesia itu sekarang, saya kasih tanda panah, itu ada produksi NPI. Ini di luar produksinya Vale dan Antam ya, yang kalau di total itu ada 100 ribu ton ya. Tetapi kalau kita lihat furnace-nya itu kalau Vale itu 4, Antam 37. Kalau kita lihat nickel pig iron, ya nickel pig iron, ini tahun 2020 di ujungnya ini sudah ada 100 bayangkan, dan target 2022 proyeksi 2023 itu 228. Jadi naik 100% lebih. Ini luar biasa. Berapa produksinya? Adalah 600.000 ton NI ya, di luar Vale dan Antam ya. Ini adalah produksi nikel terbesar di dunia ada di Indonesia saat ini. Tetapi dengan catatan saya di sisi sampingnya, tidak satupun manufacturing smelter nasional ada memberikan kontribusi di sini. Semua capex ini berasal dari luar negeri ya.
sebenarnya sangat disayangkan, nanti kita jelaskan. Ini hanya gambaran 2014-2018. Kalau kita lihat yang biru paling panjang tegak itu adalah stainless steel export revenue-nya ya. Ini dalam lebih dari 3 billion US dollar ya. Ini luar biasa. Kemudian yang merah Feni, kemudian nickel matte, kemudian ore itu yang hijau, makin lama nilainya makin yang nickel ore itu yang biru ya, sudah berhenti 2017 tetapi hidup lagi 2018. Ini ada angkanya. Tetapi yang penting adalah kalau sebelum undang-undang minerba itu hanya 100.000 nikel, sekarang sudah ada 700.000 nikel yang diproduksi ya. Tapi ada kondisi yang sangat kontradiksi ya, mismatch. Kita produksi stainless steel, ini volumenya yang biru ya sampai 2018. Tetapi dalam satu sisi kita juga import stainless steel ya dari luar negeri. Mismatch ini terjadi karena seri ataupun komposisi kimia dari yang kita produksi di Morowali, terutama karena produser stainless steel dari Morowali tidak match dengan apa yang kita butuhkan di dalam negeri. Oleh sebab itu minggu depan tanggal 29 kami mengundang asosiasi pengguna, industri pengguna untuk memberikan suatu gambaran apa sih yang mereka perlukan, lalu disinergikan dengan industri stainless steel dalam negeri. Jadi tanggal 29 jangan lupa untuk hadir juga untuk melihat gambaran beyond baterai, jadi nikel di luar baterai. Oke. Tentu kita kalau bicara kompetitif nasional, kita harus juga bicara kompetitif globalnya seperti apa, kompetisi dalam negeri. Kalau kita melihat banyak artikel, ada mungkin puluhan artikel yang membahas mengenai keunggulan kompetitif. Apa itu per definisi, kira-kira batasannya apa sih? Keunggulan kompetitif bisa ditunjukkan oleh perusahaan, bisa ditunjukkan oleh industri, klaster beberapa perusahaan yang sama, ataupun nation ya. Dalam konteks ini saya ingin bicara nation, negara ya, kita. Ya kan? Kalau bicara perusahaan, apa yang ada sekarang, perusahaan NPI di Indonesia itu nggak ada lawan di dunia ya. The most competitive in term of production cost ya. Nanti kita lihat gambarnya. Bagaimana maaf, hanya mau mengingatkan waktunya 10 menit lagi Pak Suhyar. Oke, baik. Lumayan lagi. Waduh, nggak nyangka ya. Jadi kita akan lihat nanti. Oke, ini sudah. Ini gambaran bahwa teknologi RKF yang ada, garis merah itu adalah basisnya. Kalau kita lihat banyak produksi cost, production cost lebih tinggi dari yang ada di Indonesia. Oke. Kenapa demikian? Apa sih yang membuat perusahaan itu mempunyai keunggulan kompetitif? Kalau kita lihat kondisi faktor kondisi dalam negeri ya, ada nikel yang berlimpah, nikel grade tinggi, ya kemudian mereka punya teknologi import, ya kan. Tetapi memang ada lemah dalam infrastruktur, ini urusannya pemerintah, energi dan skill. Tetapi mereka punya duit yang luar biasa sehingga membangun infrastruktur, energi, kemudian skill, kemudian labor yang kadang-kadang juga di import ya. Kemudian kalau lihat demand luar biasa, demand sudah jelas ada China dan sebagainya yang kemudian yang mendorong juga adalah government ya, fiscal policy, larang ekspor ya kan, sehingga mereka hidup nyaman dengan industri. Bukan berarti mereka salah, benar karena kita mengundang mereka dan mereka harus dipelihara kehadirannya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana membuat industri ini bagus di dalam negeri. Industri nasional. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan mineral ya. Pertumbuhan ekonomi, saya kira stainless steel akan tumbuh. Climate change, low carbon economy, teknologi yang dapat menekan CO2 emission ya. Teknologi inovasi ini negara maju biasanya, geopolitik, circular ekonomi ini penting sekali. Nomor 5, nanti produksi mineral tidak lagi dari ore dan sebagainya, tetapi dari side products, kemudian masalah lingkungan. Kalau kita lihat sekarang Indonesia masuk ke baterai, kalau kita lihat di upstream,
ini ada nikel ya, Indonesia, Filipina, kemudian Indonesia ada processing. Tetapi begitu di kanan kita masuk ke baterai material, karena nanti sulfatnya, nikel sulfat itu akan dicampur menjadi baterai material. Kemudian baterai pack, semuanya ada di luar negeri. Jadi multinational company yang berasal dari negara-negara lain. Dan kalau kita ingin membangun baterai, maka aliansinya dengan mereka harus dilakukan. Dan ini tentu tidak mudah karena semua negara akan melakukan yang sama. Apalagi kita bicara EV, electronic vehicle ya. Oleh sebab itu, kalau saran saya, secepatnya Indonesia itu perusahaan nasional terutama, karena perusahaan multinasional itu pasti masuknya ke MHP dan sebagainya, ya kan? Oke, sorry. Ini sudah material use di yang akan digunakan. Oke. Kenapa Indonesia ini? Ini adalah paparan dari Pak Agus Cahyana ya, ITB 73. Kalau kita lihat EV, 35% itu ada battery pack ya, cost-nya. Dan di sini adalah keuntungan Indonesia kalau ngambil di sini. Tetapi harus diingat, kita harus punya aliansi dengan yang lain. Lithiumnya seperti apa? Precursor materialnya seperti apa? Kemudian juga battery pack-nya seperti apa? Semuanya ada di luar. Dan ini saya kira yang membuat juga negosiasi cukup alot ya. Dan kalau kita lihat nikel sulfat, harganya ini jauh lebih tinggi daripada nikel produk lainnya ya. Kalau kita lihat biru sebelah kanan, ini nikel sulfat ya, tinggi banget. Yang kuning itu adalah LME, London Metal Exchange, yang biru adalah NPI ya, produksi yang ada di sini, di Indonesia ataupun di China ya. Jadi kalau sekarang ini kita memproduksi nikel sulfat, ini luar biasa. Dan ini banyak benefitnya secara ekonomi. Kebutuhannya akan meningkat. Ini kurva yang mengatakan bahwa pertumbuhan kebutuhan baterai dalam 2020 dan beyond ini luar biasa tingginya. Oke, sedikit bagaimana sebenarnya tahapan negara yang ingin menciptakan competitive advantage nasionalnya. Kalau kita lihat ada stepping, ini banyak dibahas. Pertama adalah mulai dari faktor driven. Jadi berbasiskan tahapannya nih, berbasiskan warisan sumber daya. Dia menjual sumber daya, ekspor barang-barang mentah, kemudian impor teknologi, ini masuk di faktor driven. Dia berdasarkan faktor yang ada di dalam negeri merupakan warisan. Tetapi kemudian masuk investment. Investasi kita undang, dan dengan investasi ini membuat juga industri dalam negeri ini bisa compete ya, karena ada unsur-unsur asing masuk, dan diharapkan juga ada limpahan dari multinational company di Indonesia. Ada improvement teknologi, mulai ada riset dan pendidikan berkualitas. Tetapi kalau riset dan pendidikannya tidak mendorong adanya inovasi, maka ini juga akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Maka lompatan berikutnya adalah innovation driven yang dikuasai oleh negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya kalau kita lihat comparative advantage kita di nikel, ini adalah merupakan modal besar kita, khususnya untuk pemerintah, untuk menciptakan suatu proses pengalihan dari comparative advantage nikel resource menjadi industri berbasis competitive advantage yang tinggi di value add nikel. Karena apapun juga produk di mata rantai itu akan dicari di mata rantai, value add nikel akan dicari karena nikel itu memang tempatnya ada di Indonesia. Oke, bagaimana dengan existing perusahaan? Katakanlah perusahaan di dalam negeri yang ingin masuk ke industri baterai misalkan. Kita punya kekuatan bargaining posisi. Tidak ada threat saya kira ya di industri nikel karena digunakan seiring dengan peningkatan standar hidup, apalagi dengan low carbon economy. Pusat demand banyak, tetapi ada ancaman adalah skill labor, teknologi, pendanaan dari negara lain. Ini saya ambil juga dari Pak Agus Cahyana. Ini ada konsorsium BUMN. Mulai dari kalau kita lihat petak-petak di bawah ini ada HESPAL, kemudian ada cathode baterai, precursor, e-baterai.
saya menyarankan kalau ingin membangun industri nasional, memiliki keunggulan kompetitif, mulailah dari sulfat dahulu, ya kan, bertahap gitu, ya kan, bertahap. Jadi kita sudah menjual sesuatu sambil kita menyiapkan diri aliansi dengan negara-negara lain. Dan kalau kita lihat di matriks ini adalah matriks yang negara-negara lain sekarang sedang bersiap-siap untuk memproduksi MHP, mixed hydroxide, yang merupakan bahan baku untuk nikel sulfat dan kobalt sulfat. Ini semua ada di Indonesia. Minggu depan ini ada kunjungan beberapa menteri ke OBI untuk meresmikan ekspor perdana dari MHP, dari Legend ya. MHP produksinya. Dari MHP tentu akan diubah menjadi nikel sulfat, mungkin China dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah konsorsium BUMN lupa mencantumkan di dalam ini atau enggak. Ya kan? Artinya memang masih banyak pembicaraan dengan multinational company di negara lain karena kita ingin memproduksi baterai. Oke, sebagai penutup, saya kira Indonesia akan menjadi ladang subur ya untuk eksportasi sumber daya nikel dunia, apalagi ada bahan baku low carbon economy, terutama nikel dan kobalt untuk EV, baterai storage ya, energy storage dan kebutuhan energi terbaru dan lainnya. Tetapi dalam konteks mewujudkan lithium ion baterai industri di nasional, saya menyarankan sebaiknya kita bertahap produksilah secepatnya nikel sulfat. Kalau memang kita belum punya bahan baku, adakan aliansi dengan produser nikel mate yang sudah ada di Indonesia dengan MHP yang sudah ada di Indonesia. Nah, ini kalau untuk menciptakan kompetitif nasional industri nikel, tidak ada kata lain. Pemerintahnya harus punya kesungguhan dan percaya diri memberikan kesempatan pelaku usaha nasional BUMN untuk manufacturing teknologi metalurgi. Kalau kita lihat teknologi RKF bukan teknologi yang baru, sejak 1970 sudah ada. Jadi sudah mature teknologinya. Jadi inilah yang saya maksudkan. Kita belum pernah ada suatu manufacturing teknologi metalurgi yang dibangun oleh anak bangsa. Dan ini sebenarnya tidak mahal. Kombinasi dari beberapa keahlian, mechanical engineer, welder engineer, kemudian welding engineer, kemudian metalurgi dan lain sebagainya. Yang terakhir tentunya ini juga menjadi PR kita, bagaimana penataan resources dan cadangan untuk menjaga sustainability dari industri nikel di Indonesia. Saya kira demikian Pak Agus, teman-teman semua, apa yang bisa saya share, perasaan saya mengenai industri nikel di Indonesia, khususnya membangun keunggulan kompetitif nasional di industri nikel. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Suhyar atas paparannya yang sangat padat dan banyak sekali manfaatnya tentunya buat kita semua. Tadi saya mencoba merangkum dulu beberapa hal yang mungkin jadi kata kunci, bahwa menurut Pak Suhyar Indonesia memiliki keunggulan komparatif ya, terutama nikel. Karena opportunity cost yang lebih murah, tenaga kerja yang relatif lebih murah, dan pasar Indonesia juga cukup besar. Namun, Indonesia masih sangat tergantung dengan lembaga keuangan dari luar. Dan tentunya teknologi juga kita sangat tergantung dari negara lain. Termasuk teknologi RKF tadi yang barusan disampaikan, sudah lama tapi kita masih tergantung kepada Cina dalam hal ini. Kemudian hingga tahun 2020, semua investasi itu didrive oleh investasi dari luar negeri. Dan apa harapan dari Pak Suhyar? Tentunya nilai tambah yang bisa lebih optimal dengan hilirisasi tadi yang terintegrasi dengan end product ya, seperti plat baja, baterai mobil listrik. Untuk kebutuhan nikel baterai ini diperkirakan juga akan booming ke depan. Nah, bagaimana produk hilirisasi juga bisa disinergikan dengan kebutuhan dalam negeri sehingga tidak terjadi mismatch seperti tadi diceritakan di baja ya. Di satu sisi kita ngekspor baja tapi di sisi lain kita ngimport baja juga banyak karena mismatch terhadap
produk baja yang dihasilkan. Nah, kata kunci terakhir tadi, hilirisasi juga sangat perlu untuk didukung dengan investasi Indonesia dalam pengembangan dan penguasaan teknologi. Terlebih juga sumber daya manusia, sehingga kita bisa memenuhi persyaratan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sedikit mensummarikan. Untuk itu dibuka floor untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada Pak Suhyar untuk agar diskusi kita lebih interaktif. Dipersilahkan 2 penanya. Nanti kalau lebih dari 2 itu susah ingatnya ini saya sama Pak Suhyar. Jadi 2 penanya, silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung. Kalau mau, siapa yang duluan? Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Ya. Setiadi ya. Pak Suhyar, selamat malam. Terima kasih sekali nih, sangat inspiratif pemaparannya. Kebetulan saya ini pemain baru di nikel, baru belajar nikel gitu. Tapi kan nikel itu sudah lama. Saya pengen tahu gitu, mungkin Pak Suhyar tahu gitu. Kira-kira sumber daya nikel yang sudah dijual keluar itu berapa banyak gitu ya Pak? Berapa persen dari cadangan kita yang pernah ada gitu? Itu yang pertama. Kemudian juga bahwa industri itu cepat sekali berubah gitu. Jadi terutama yang teknikal gitu ya. Jadi ini barangkali apakah nanti industri yang sekarang digembar-gemborkan ini adalah EV baterai, mungkin nanti ke depannya sudah akan berubah lagi teknologinya. Nah ini mungkin barangkali Pak Suhyar ada informasi gitu. Kira-kira berapa lama ini teknologi EV baterai ini akan naik dan kemudian nanti akan sunset gitu Pak. Mungkin 2 itu saja Pak. Terima kasih Pak Suhyar. Oke, mungkin karena pertanyaan tadi lebih dari 1, sudah 2. Silakan Pak Suhyar untuk menjawab, menanggapin dulu. Baik, mungkin yang kedua dulu ya. Yang pertama itu ada pertanyaan A dan pertanyaan B, nggak salah itu ya. Yang kedua saya kira pertanyaan itu sangat valid ya, karena perubahan teknologi sangat cepat. Pertanyaan itu maksudnya adalah mungkin someday tidak lagi nikel atau cobalt based energy storage, tetapi juga yang lain mungkin seperti fuel cell ya, hidrogen. Saya tidak bisa memproduksinya, memprediksi sangat baik. Tetapi kalau kita lihat produksi mobil listrik yang mulai booming ke depan ini, dalam 15 tahun ke depan ini saya kira belum akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat perjalanan teknologi baterai, semua baterai itu pasti ada nikel kontennya, NHM dan sebagainya gitu ya, ya kan? Pasti akan terlihat. Saya nggak membawa slide-nya. Itu ada unsur-unsur nikelnya semua. Cuman yang terakhir ini sangat sophisticated dan lithium dan baterai, kombinasi dengan lithium. Dan ini saya kira belum akan tergantikan di dalam 15 sampai 20 tahun depan saya kira. Apalagi melihat kenyataan di negara-negara maju ya yang akan menggunakan baterai. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan juga di sini sebaiknya Indonesia itu untuk Indonesia jangan pula kita lari dari baterai energy storage yang berbasis nikel atau kobalt, karena ini adalah karakteristik sumber daya Indonesia. Jadi jangan jadi follower Indonesia itu. Kita akan firm bahwa kita akan menggunakan ini gitu loh. Sehingga industri dalam negeri juga tumbuh. Industri tumbuh itu karena ada demand tumbuh. Tugasnya pemerintah itu menciptakan demand-nya. Kalau mobil listriknya ada di Indonesia, maka orang akan berbondong-bondong membangun industri downstream berbasis nikel ya untuk menopang mobil EV-nya. Kemudian pertanyaan yang pertama kaitan berapa sih yang sudah terjual? Ini juga menarik juga nih.
berapa yang sudah terjual. Saya kira begini, kalau industri nikel itu sudah ada sejak kata kita mulai 2015 produksi awal ya, NPI sampai sekarang, kalau average-nya katakanlah 10 juta per tahun, mungkin sudah ada 10 kali berapa itu? Kali 12 ya. 120 juta mungkin yang sudah terpakai, mungkin lebih saya kira ya. Average saya sekitar 150 juta ya sudah habis ya. Sementara kita punya resources itu kalau nggak salah cukup besar ya, beberapa miliar ton ya. Cadangan juga cukup besar, kalau nggak salah itu sekitar cadangan itu berapa ya, 75 jutaan ya dalam bentuk metal ya, sudah dihitung dalam bentuk metal. Jadi cukup besar Pak. Cuma memang harus ditata, kondisi di lapangan memang tidak seindah apa yang kita diskusikan ya, masalah konservasi, masalah lingkungan ini besar sekali tantangannya di lapangan. Saya kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima Informasinya. kasih Pak Setiadi. Silakan, ini kita sampai jam 9.30 nih tanya jawabnya. Jadi santai. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ini perlu banyak penanya ini supaya kita bisa selesai sampai 9. Boleh tanya? Ya, silakan Pak Wendy. Oke, Pak Suhyar, makasih ya. Pak Suhyar tadi kan penjelasannya itu kelihatannya kan kalau dari hulu sampai hilir sekali, dalam arti kata sampai baterainya bahkan sampai kepada kendaraan listriknya. Itu kan pemainnya pasti beda semua. Yes. Pemainnya pasti beda semua. Padahal itu saling saling berhubungan lah, berurusan itu. Nah, tadi Pak Suhyar juga menyatakan bahwa resources kita punya resources mentah, tapi kita terbatas dari sisi teknologi dan dari segala macam modal dan lain-lain. Pertanyaan saya seperti begini Pak Suhyar, apakah kita ini mengharapkan ini semua terbangun menjadi, koreksi saya kalau salah pengertian, menjadi suatu produksi nasional, dalam arti kata pemainnya adalah nasional, dalam arti nasional, bukan sekedar investasi asing yang masuk ke kita. Misalnya katakanlah di tambangnya sendiri, harapan kita misalnya si BUMN atau pemain nasional lokal. Di baterai packingnya pun juga demikian. Di kendaraan listriknya kita harapkan juga demikian. Bahkan sampai di chargingnya pun juga kita harapannya demikian. Apakah itu terlalu muluk ataukah memang kita welcome aja apa aja asal berada di Indonesia? Ya. Nah kalau seperti itu kan mungkin nilai tambahnya bisa kita pertanyakan tadi yang Pak Suhar katakan. Kan kita inginnya nilai tambah sebanyak mungkin. Nilai realistisnya tuh seperti apa sih sebetulnya yang kita mengharapin? Ya. Itulah Pak Suhar. Makasih. Sebenarnya fakta sekarang aja lah. Kan kalau kita lihat investasi yang ada pun dimanapun juga di negara, investasi itu boleh aja masuk ya. Investasi itu kan bisa masuk. Kalau FDI itu biasanya mereka bawa uang, bawa barang, bahkan mulai dari EPC-nya itu bahkan mereka lakukan. Sebenarnya harapan kita adalah kalau ada pendanaan masuk, pemilik dana itu boleh siapa saja, investasi itu boleh dapat dari sana. Tetapi yang memanage pelaku usaha, kegiatan usaha di dalam negeri itu harusnya juga nasional gitu. Kita tidak membicarakan siapa pemilik perusahaan ini, tetapi secara teknis ini harusnya juga menjadi domainnya atau dikuasai oleh Indonesia. Teknologinya juga bisa dari luar juga, tetapi ini penguasaannya sudah ada di tangan orang Indonesia gitu. Ini yang sebenarnya kita harapkan. Saya hanya melihat kalau teknologi RKF ini, sekali lagi saya katakan ini adalah teknologi yang mature, bukan suatu hal yang baru. Seharusnya kalau kita melihat fakta yang ada, jalan sejarah,
tahun 1970 itu kita sudah menggunakan RKF. Antam ya sudah 1976 adalah furnace pertama di Antam ya, pakai RKF. Ya kan? Sementara kalau kita lihat China, Pak Wendy, penggunaan RKF untuk nikel ini baru mendekati atau pertengahan tahun 2000-an, Pak, berkaitan dengan Olimpiade Antam. Jadi konversi blast furnace menjadi katakan RKF ya. Jadi baru sekali ya. Apa yang dilakukan pemerintah sana adalah dia mengadop teknologi yang ada, kemudian dia pelajari dan dibangun, dan di sini ada investasi besar-besaran pemerintah. Jadi maksud saya adalah pertama saya sendiri tidak mempersoalkan siapa pemilik modal itu, tetapi seharusnya nasional, skill labor dan kemampuan penguasaan teknologi itu ada di Indonesia. Saya hanya ingin menyampaikan, eman-eman kita punya keunggulan komparatif nikel besar, tetapi porsi kita di dalam memanfaatkan kebolehan kita dari sisi skill labor ataupun penguasaan teknologi ini sangat minim ya saya kira ya. Itu aja Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Masih ada yang mau ditanya Pak Wendy? Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Ya, untuk selanjutnya Pak Andri Subandrio nih dari Geologi Assalamualaikum ITB. semuanya. Silakan dosen kita ini. Pak Andri. Halo. Baik. Kalau saya perhatikan, Indonesia memang dalam hal nikel memang sangat kaya luar biasa lah, ya. Pernah menjadi juara 1 di dalam produsen nikel laterite. Nah sekarang kalau kita bandingkan saja dengan besi ya, yang sudah punya pabrik baja di Krakatau Steel itu. Nah pabrik baja Krakatau Steel itu 100% mendatangkan besi, ya, karena memang kita nggak punya endapan besi. Tapi industri Krakatau Steel itu bisa bertahan ya sampai sampai sekarang, walaupun semua bahan bakunya itu impor. Artinya dalam hal ini proses industri yang dilakukan oleh Krakatau Steel setidaknya berhasil, walaupun dia tidak mempunyai bahan baku, tetapi mampu secara teknologi, kemudian juga mampu menghimpun sumber daya manusia untuk menjalankan industri itu. Dan itu sudah berlaku sampai mulai pertengahan tahun 60-an lah ya. Jadi sudah lama juga itu. Nah, namun kalau kita perhatikan nikel dan tembaga ya, juga timah ya, itu kok malah kebalikannya dengan besi ya. Justru hanya sifatnya ekstraktif saja ya, walaupun nikel sudah bisa menghasilkan nikel matte, kemudian juga bisa menghasilkan ferronikel ya. Tembaga juga baru-baru ini ada smelternya. Tetapi secara industrial kita itu baru memang sanggupnya hanya ekstraktif saja gitu. Udah puluhan tahun kita hanya ekstraktif saja. Sehingga kalau kita perhatikan dunia internasional tuh melihat kita itu memang suatu pangsa pasar yang paling bagus. Karena nikel yang diekspor dari negeri kita, tembaga juga kemudian juga timah kembali menjadi timah solder, kembali menjadi baja stainless steel ya, kemudian kabel tembaga kita impor lagi. Dan itu kalau menurut saya satu hal yang menurut saya hilirisasi itu tidak terperhatikan ya selama beberapa dekade ini ya. Dan kalau saya perhatikan negara-negara maju itu seperti misalnya saja Boeing ya. Boeing itu membuat pesawat itu tidak seluruhnya menjadi satu kompleks dari kompleks satu industri pesawat, tapi dari kampung-kampung ya, dari village itu menghasilkan baut ya, menghasilkan peralatan-peralatan aksesoris lainnya itu yang nantinya disuplai ke Boeing. Nah, seharusnya kita itu bisa seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya kebijakan pemerintah itu sangat penting sekali, di mana kita harus memaksakan diri, memaksakan negara kita untuk hilirisasi ya, sampai
stainless steel sampai menjadi kabel tembaga sampai menjadi timah solder. Ya, bahkan sampai kepada turunannya yang lebih jauh lagi, yaitu peralatan-peralatan yang memang berbasis nikel, berbasis tembaga, berbasis besi misalnya saja itu. Ya, jadi itu kalau menurut saya bagian-bagian yang perlu diperhatikan, dan kalau menurut saya perbanyak juga tenaga-tenaga metalurgi. Ini sangat kurang kita, ya. Dan tenaga-tenaga metalurgi ini menurut saya perlu ditingkatkan, ya. Jadi mungkin metalurgi hanya terdapat di ITB, mungkin kalau nggak salah ada di mana lagi ya, di mesin. Di UI ada, di UI. Ya, di UI ada. Kemudian juga metalurgi, kalau untuk tambang itu metalurgi ada di Jogja itu di mana? Di UPN, ya, itu baru dibuka. Ya, jadi sangat kurang kita tenaga metalurgi, karena negara maju itu berbasis pada material, teknologi material. Semuanya itu dari teknologi material. Awalnya dari teknologi material, ya. Dari sesuatu yang katakanlah raw, kemudian dijadikan material berteknologi tinggi, disitulah sebenarnya negara-negara itu menjadi maju. Saya kira itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Andri. Mungkin sekalian ini Pak Damai Putra ini sudah siap-siap kayaknya. Jadi sekaligus nanti dijawab Pak Suhyar, ditanggapin Pak Suhyar setelah Pak Damai Putra menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Suhyar. Selamat ketemu. Tetap sehat. Damai, apa kabar? Ya, kalau saya coba melihat diri kita sendiri aja lah ya. Jadi artinya ini kan dermaga 90 geologi gitu ya. Saya melihatnya ke dalam diri kita aja. Tadi juga dikatakan oleh Pak Suhyar bahwa isu tentang lingkungan itu tantangannya luar biasa gitu. Nah, salah satunya itu juga yang mau saya bahas sebetulnya. Bagaimana sebetulnya isu-isu lingkungan ini yang terkait dengan keilmuan geologi yang sekarang ini belum banyak dibicarakan. Padahal sebetulnya pertentangan itu sangat besar. Kita bisa mengeliminir banyak hal sebetulnya, isu-isu yang berkeliaran di luar gitu. Misalnya sebagai contoh gagalnya satu perusahaan di Kalimantan Selatan dikasasi, dikalahkan oleh Walhi di Kalimantan Selatan. Itu isu yang diangkat atau alasan-alasan yang diangkat sebetulnya berkaitan dengan kita gitu. Misalnya saja tentang adanya kelestarian air tanah. Nah, kalau di Pegunungan Meratus, kalau kita lihat peta cekungan air tanah, Pegunungan Meratus itu bukan cekungan air tanah. Kalaupun ada artinya kecil-kecil kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, banjir yang ada di Kalimantan Selatan yang kemarin ini begitu besar. Dan itu sebenarnya terjadi pada endapan aluvial atau disebut juga endapan banjir sebenarnya. Pendekatan banjir sebetulnya harus sudah demikian. Kita melihat endapan banjir itu sebagai kemungkinan banjir maksimal yang mungkin terjadi kan begitu jadinya. Jadi sebetulnya peran geologi di dalam lingkungan ini sangat sentral sebetulnya, tetapi kita belum banyak bicara di situ gitu. Dan banyak dari kita ikut arus gitu ya, ikut arus orang-orang yang tidak mengerti geologi, kemudian kita terlibat di dalam pendapat-pendapat itu, yang sehingga seolah-olah kita menguatkan argumen-argumen mereka gitu. Nah, misalnya sebagai contoh saja, salah satu juga saya pernah kerja untuk Merkuri, itu aturan-aturan kita tuh sangat luar biasa gitu ya. Jadi tanah itu dianggap bersih dari merkuri kalau di bawah 0,3 ppm. Nah, padahal di Jepang di Minamata itu 25 ppm sudah dianggap bersih gitu. Dan kalau kita lihat juga itu tidak bisa berlaku di semua daerah gitu ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang banyak ada tambang merkuri atau ada potensi merkuri pasti tinggi kan begitu. Dan seterusnya. Banyak sekali lah kita bisa masuk di situ untuk meluruskan hal-hal seperti itu sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya akan inikan adalah tadi saya tertarik sebetulnya 0% royalti gitu ya. Nah, ini juga dikaitkan dengan sebetulnya saya ingat pada tahun kapan itu PLN minta supaya harga batu bara jangan tinggi lah, waktu itu di atas 100 harga patokan gitu. Mereka minta, akhirnya pemerintah memutuskan untuk 70, dan perusahaan-perusahaan
besar itu akhirnya mengatakan iya. Tetapi sebetulnya kita lupa bahwa ada risiko di situ, bahwa cadangan kita bisa berkurang gitu loh. Sehingga umur tambang berkurang, juga pendapatan kita dari ekspor juga bisa berkurang karena tidak bisa diambil itu batu baranya gitu loh. Berkurang cadangan. Nah, ini harus kita perkuat yang begini-begini gitu loh. Maksud saya. Jadi jangan ikut saja kepada para ekonom yang berpikir bahwa tambang batu bara itu kan dulu harga tinggi, ini kan untung besar gitu. Tapi dia lupa, dia tidak tahu sebetulnya industri ini seperti apa. Bahwa fluktuasi harga kan selalu terjadi. Jadi mereka akan tambang-tambang itu akan mendesain tambangnya sesuai dengan fluktuasi itu gitu. Pada saat harga tinggi, mereka akan tambang stripping ratio yang besar. Kemudian pada saat harga kecil, dia akan tambang stripping ratio yang kecil juga. Tetapi pada prinsipnya ada rencana jangka panjang kan begitu. Sehingga pit itu bisa diselesaikan secara benar sesuai dengan rencana gitu. Nah, sebagai contoh sebetulnya kenaikan harga batu bara tahun 2006 itu menyebabkan cadangan batu bara kita meningkat pesat. Seperti KPC produksinya bisa sampai 70 juta ton per tahun kayak gitu. Tapi sebelumnya kecil-kecil saja. Nah, ini kan sebetulnya waktu itu harga batu bara naik 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Stripping ratio bisa naik 2 kali lipat begitu. Mohon maaf Pak Damai, mungkin bisa dipersingkat biar memberikan cukup barangkali Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Damai. Ya, silakan Pak Suhyar menanggapi tadi dari Pak Andri dan Pak Damai. Ini menarik nih dari Pak Damai ini. Isu lingkungan. Ini juga di nikel itu isu lingkungan akan menjadi sentral Pak. Isu lingkungan sustainability ya. Isu sustainability itu dibawa terus sama Elon Musk ya dari Tesla gitu. Maupun industri hilir lainnya. Mereka hanya mau membeli nikel dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi nikel dengan merespek lingkungan hidup gitu kira-kira. Silakan Pak Suhyar. Baik. Nah, sedikit mau mundur ke belakang. Mudah-mudahan Kak Wendy masih ada. Saya mengharapkan gini ya, sebenarnya kebiasaan kita untuk mengekstrak nikel dari nikel ore itu bukan barang baru ya. 1970-an. Artinya harusnya teknologi untuk ekstrak itu sudah kita kuasai dan kita sudah bisa membangun pabrik itu sendiri gitu loh. Itu maksud saya. Lalu kita akan masuk ke hilir manakala kita membutuhkan aliansi dengan pihak lain. Kalau kita hanya mengekstrak, ini rentang kendalinya tuh ada di kita gitu loh. Nikelnya ada di kita, nikel kobaltnya ada di kita. Demikian juga kalau dia bahan baku baterai. Kalau untuk MHP ataupun nikel sulfat, rentang kendalinya itu ada di kita, terutama bargaining posisi nikel ore-nya itu yang nikel dan kobalt ada di Indonesia. Tetapi kalau sudah masuk ke baterai, kemudian kita harus punya aliansi ya, packingnya, kemudian macam-macamnya ya, litiumnya dan sebagainya. Ini butuh panjang. Tetapi untuk waktu pendek harusnya kita mengambil sesuatu industri yang sekarang sudah bisa kita jalankan gitu dalam waktu pendek gitu. Itu. Kemudian ke Pak Andri, Krakatau Steel itu sudah 1970-an loh di Indonesia. Menjadi pertanyaan, kenapa tidak masuk ke industri stainless steel kan? Kan menjadi pertanyaan. Sekarang semua China produksi stainless steel Morowali itu nomor 2 di dunia ya setelah China ya. Walaupun serinya nggak ada. Dan kalau bicara apakah sudah kehilir, sudah kehilir juga sama dengan KS. Dia sudah memproduksi hot roll coil ya, plat-plat baja ya, yang kemudian diekspor. Oleh sebab itu kalau kita ingin menggatokkan antara industri logam dengan industri manufaktur di kanan, maka yang di kanan ini yang di downstreamnya harus bicara. Saya menyebutkan sebagai dragging sector. Sektor yang akan mendrag ya, menarik ya, dragging sector. Kalau di otomotif butuh baja, butuh aluminium, sampaikan ke ini loh logam-logam strategis yang kita butuhkan. Saya ini Pak Wendy, saya ingin mengatakan Pak Andri dan teman-teman, selama kita tidak punya industri mobil, misalnya mobil, sebagai prinsipalnya kan sekarang mobil itu kan prinsipalnya kan Jepang, Korea. Selama kita tidak punya sebagai prinsipal,
maka jangan harap ada flow material dari logam ke mobil. Contoh begini, untuk bodi mobil, ya, itu semua materialnya dari Jepang. Coil namanya ya, dijadikan di stem di Indonesia, ya kan, menjadi bodi. Besi itu kan dengan cor, mesin itu kan dengan cor kan, itu campurannya alloy ya, bisa di situ ada iron, ada manganese di situ ya. Yang bisa mencampur siapa, ya kan? Pasti pihak Jepang yang sebagai prinsipal kan. Dia juga tidak mau kan si bahan bakunya itu adalah bahan baku yang bukan mereka ketahui ya. Jadi bahan bakunya dari luar. Oleh sebab itu kalau kita ingin resources mining kita ataupun bahan tambang logam ini akan terpakai di industri hilir, maka hilirnya harus bicara bahwa kita butuh ini loh dan sebagainya. Bahwa nikel dipakai di blade ataupun turbin ataupun mesin di Boeing itu super alay, itu benar. Tetapi kalau jauh kita untuk bicara ke sana, kita mulai bertahap untuk melakukan di teknologi ekstraksi saja untuk kita kuasai. Jadi kembali lagi ke nikel, Pak Andri, saya hanya mengatakan nikel ini adalah industri yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Poinnya adalah bahwa apakah ini mencerminkan keunggulan kompetitif nasional atau tidak? Jawaban saya tidak, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan. Maka inilah challenge kita. Bagaimana mulai dari nambang, kalau nambang kita nggak pertanyakan lagi karena itu keahlian kita. Kemudian bagaimana industri ekstraktifnya, teknologinya kita kuasai. Apa yang dimaksud dengan kuasai? Mendesainnya, ya kan? Menciptakan barang modalnya, ini ada di Indonesia. Bisa dibayangkan nggak 100 furnace itu, wah luar biasa itu kan. 100 furnace itu berarti 10 kali gabungannya Vale dengan Antam itu kan saat ini. Jadi itu untuk merespon Pak Andre ya. Dan sekali lagi karena Mas Andri bicara besi, seharusnya Indonesia ini juga merilai bahan baku besinya dari iron sand gitu loh. Lagi-lagi ini mesti ada keberanian pemerintah, state-owned company untuk invest. Bagaimana mengeksploitasi dan mengolah iron sand menjadi besi atau iron pellet ya untuk bahan baku baja, dan juga memanfaatkan titanium vanadiumnya ya, light metal. Titanium itu kan sebagai light metal ya, banyak dipakai di sepeda dan sebagainya. Vanadium ya untuk mesin dan sebagainya. Jadi karena ini forum ini forum pencerahan, sharing, bahwa kemajuan suatu negara itu sangat juga dicerminkan oleh seberapa kuat negara itu strong memanfaatkan resources yang ada di negaranya. Jadi karakteristik resources yang ada itu merupakan basis industri yang ada di negaranya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan iron sand, sayang banget. Kalau di masa lalu kita ekspor kan, bahwa itu untuk campuran untuk baja di China, kenapa juga tidak kita lakukan di Indonesia kan begitu. Kemudian Damai, ini udah lama nggak lihat wajah Damai ini. Tadi senang sekali saya Pak Agus menyinggung masalah Tesla ya. Tesla itu ada perbedaan, ini sedikit rada filosofis, perbedaan antara Western companies dengan Eastern, mungkin China company. Kalau Western itu sangat customer driven ya. Kalau customernya, wah janganlah Tesla itu memproduksi barang-barang yang bahan bakunya dari industri yang mencemari lingkungan. Itu stop pasti Tesla itu. Jadi consumer driven itu menjadi strong. Tetapi kalau Eastern country itu government strong, government driven. Jadi kalau government bilang enggak teruskan gitu loh, ya kan? Jadi kalau kita bicara Tesla mungkin salah satu alasannya. Dan kebetulan apa yang terjadi di industri nikel nih Pak Damai memang benar ini, teman-teman geologi mesti turun nih. Belum kita bicara bukan hanya lingkungan, belum bicara kita konservasi kan, konservasi tambangnya ya.
Jadi yang diambil saprolit, gimana dengan limonit yang bagian atasnya? Padahal limonit itu akan menjadi bahan bagus untuk low energy industry ya. Kemudian kaitan dengan cadangan, saya nggak tahu isunya apa yang disampaikan Pak Damai ya, kaitan dengan batu bara. Apakah ya contohnya yang itu Pak Suhyar. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu kan harga batu bara tinggi sekali, sekarang tinggi lagi nih, sekarang tinggi lagi. Nah, pada saat harga batu bara tinggi itu kelihatannya pemerintah dan PLN dan juga ekonom-ekonom bilang ya kasihan PLN gitu ya. Sehingga diputuskan oleh pemerintah untuk $70. Padahal harga batu bara pada saat itu lebih dari 100 kan gitu. Nah, ini kan bukan kita membantu PLN tetapi kita merusak cadangan batu bara kita sebetulnya kan gitu. Dan itu harus dihitung secara baik sebetulnya untuk Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat APBN kita ini kan banyak diisi oleh porsi batu bara ya. Dalam tahun-tahun ke depan saya kira juga akan begitu. Tetapi pemerintah tampaknya juga kan merespons isu-isu climate change ya, sehingga ini menjadi PR. Bagaimana dengan batu bara kita yang banyak mau diapakan gitu loh. Salah satu adalah konversi ke bentuk lain. Tambang batu bara Indonesia itu hampir 100%, mungkin 95% itu surface mining ya. Jadi tugasnya geologi juga untuk menghitung underground mining potensial gitu loh. Badan geologi sudah melakukan dan miliaran dapat, ya kan. Jadi ke depan juga harus dipikirkan bagaimana menciptakan energi bersumber batu bara tetapi clean gitu loh, ya. Tapi jangan dilarang untuk penggunaan batu bara gitu loh, ya kan. Apalagi bagi negara-negara ASEAN masih membutuhkan batu bara dan itu menjadi ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara punya right untuk menentukan harga. Sekali lagi saya mengatakan pasal 33, setiap kegiatan ekonomi yang bersumber dari resources negara harus cerewet gitu loh. Kalau ada batu bara di halaman saya, loh, kenapa saya harus memakai harga batu bara itu? Untuk energi dalam negeri memakai harga Jepang. Doesn't make sense menurut saya. Jadi berapapun harga sekarang ini sudah bagus saya kira taruh referensinya itu kan $70 ya. Dan kuotanya kan cuma 25% Pak Damai. Kalau 75%, the rest ya bisa diekspor gitu kan. Dan itu juga kadang-kadang juga tidak terserap gitu. Saya kira begitu ya Pak Damai, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Damai dan Pak Andri. Mungkin sebelum kita lanjut ini saya mau menyampaikan ini beberapa dosen kita hadir ini baik dari ITB maupun dari UGM ya. Jadi dari ITB tadi Pak Andri, Pak Uki, Pak Edi, kemudian dari dosen metalurgi Pak Zulfiadi, ini teman saya nih, seangkatan nih Pak Zulfiadi, dan Bu Siti Khadijah ya. Mungkin ada dosen yang lain dari universitas lain, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin bisa ada salah satu dari dosen yang di luar ITB mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya gitu. Masih ada di online? Oke, mungkin kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Silakan yang masih mau bertanya, waktu kita masih ada sekitar 12 menit lagi. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya juga hanya memberikan komentar saja tadi beberapa pertanyaan dari awal. Jadi memang nikel ini terutama untuk baterai ya, itu kebutuhannya sudah mendesak dan akan cepat. Bahkan perusahaan produsen mobil listrik itu khawatir bahwa baterai-baterai dengan material yang ada nikelnya ini tidak bisa dipenuhin supply-nya gitu. Sehingga mereka terus mencari, menstudi, meriset teknologi baru untuk
menghilangkan ketergantungan dengan nikel gitu. Terlebih lagi isu nikel ini juga digiring ke arah isu lingkungan. Jadi seperti kita ketahui, tambang-tambang nikel kita di Indonesia ini masih banyak, ya masih cukup banyak yang menambang itu tanpa mengikuti kaidah-kaidah good mining practice. Ini menjadi permasalahan utama. Sehingga tambang nikel ini tambang terbuka yang sangat cepat membuka lahan, sehingga sangat mudah untuk dilihat dampak degradasi lahan dan dampak lingkungannya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua, bagaimana kita mengengage semua tambang-tambang agar segera menerapkan good mining practice. Apalagi nih harga biji nikel ini sudah diatur mengikuti HPM ya, yang sudah cukup bagus, sehingga seharusnya tambang-tambang sudah bisa menerapkan good mining practice, sehingga reputasi tambang-tambang nikel kita ini bisa membaik gitu di mata dunia gitu. Sehingga kekhawatiran tersebut bisa berkurang gitu. Ya. Ada yang mau bertanya? Mas Agus boleh nanya? Ya, silakan. Selamat malam Pak Sukiyar. Saya Uki dari Geologi TV, temannya Mas Andri nih. Ya, Mas begini Pak Sukiyar, ada dua pertanyaan besar. Pertama adalah terkait tentang teknologi, tentang teknologi yang terkait nanti dengan pemanfaatan nikel itu, Pak. Jadi ketika di satu sisi, kebetulan tadi Mas Agus menyinggung itu bahwa ketika di satu sisi ada kekhawatiran produsen mobil listrik untuk shift bukan berdasarkan nikel lagi nanti baterainya, maka seperti bintangnya nikel dalam kaitannya dengan baterai itu kan menjadi turun, Pak, redup. Nah, di situ ketika dunia pendidikan atau riset sedang mengejar ke arah sana, makin efisien atau makin maju begitu, padahal ancaman shifting itu nyata juga, kan harus juga dipertimbangkan seberapa dunia pendidikan atau riset itu akan berani berjalan, tiba-tiba produsen mobil itu shifting bukan lagi menggunakan nickel based battery, tapi ke yang lain. Maka seakan-akan ini kan menjadi biaya yang terlalu tinggi untuk dibayar, sementara tidak lagi bisa secara maksimal dimanfaatkan oleh produsen. Yang kedua adalah ketika riset itu dilakukan, skala laboratorium, misalnya kalau kebetulan Mas Zulfiari ada di sini, tapi rekannya Pak Zaki itu misalnya pakai lithium. Skala lab sudah bisa, tapi dari skala lab menjadi produksi itu kan masih jauh sekali prosesnya. Dan menyangkut kebijakan atau support pemerintah yang tidak kecil, siapapun yang akan pemerintahan yang ada di situ. Contoh di ITB itu adalah cellphone. Teknologinya sudah berhasil dibuat, tapi untuk bisa sampai produksi secara massal itu jauh lama sekali dan panjang sekali prosesnya. Jadi tidak semudah itu ketika skala lab sudah bisa dibuat, di scale up, kemudian bisa langsung produksi. Jadi masih lama lagi itu bisa sampai sana. Sementara tadi Pak Sukiyar secara prediksi, tapi bukan prediksi betul, bukan Pak Sukiyar ya, perkiraan pribadi, 15 tahun itu masih bisa lah. Nah, apakah dalam 15 tahun itu proses dari lab menjadi bisa terpakai di industri itu bisa tercapai, itu juga satu pertanyaan. Jadi dua hal itu Pak Sukiyar yang saya pikir juga perlu kita pikirkan, terlepas dari tadi tambah lagi environment tadi dibawa isunya ke sana. Tapi dua ini. Terima kasih Pak Sukiyar. Ya. Mana Pak Agus langsung? Ya, silakan Pak Suhyar. Langsung saja. Baik. Ditanggapin. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat riset metalurgi untuk nikel, ini bukan cerita baru, lama ini. Kan poinnya adalah apakah kita ini bisa menguasai teknologi itu atau membangun teknologi atau tidak kan? Kalau bicara dari sisi keilmuan, wah teman-teman ITB itu sudah menguasai itu, mau dia
pyrometallurgi untuk iron ore, nickel ore menjadi Feni, wah itu berapa S2 yang sudah dihasilkan itu. Kemudian juga untuk leaching itu sudah banyak. Sekarang bagaimana mengalirkan antara dari riset menjadi pilot plan, demo plan sampai ke commercial plan. Di sini loh Pak, dimanapun juga di semua negara bicara untuk pemanfaatan R&D di dalam komersialisasi itu awalnya frontiernya adalah harus turun tangan government. Makanya dalam kesimpulan tadi penutup, pemerintah itu harus cukup confident, memberanikan diri untuk mempercayakan diri kepada bangsanya sendiri gitu loh. Nggak bisa kita ke private, nggak mungkin gitu loh. Itu harus dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Zaki, Pak Zul, misalkan di TB, teman-teman di UGM, ya pemerintah juga mesti masuk. Inovasi itu tugasnya pemerintah at the beginning, tidak mungkin oleh private. Nanti akan terbiasa. Jadi kalau tidak ada satu industri, kata industri, maka tidak ada dua. Kalau tidak ada satu plan, tidak ada dua, tidak ada 3 dan 4. Maka satu itu harus dilakukan dulu loh oleh Indonesia. Misalkan begitu. Jadi kalau bicara nikel, Pak Uki, nikel itu bukan hanya untuk energy storage, tetapi stainless steel. Pertumbuhannya 5-3. Makin tinggi taraf hidup orang, makin besar stainless steel yang akan dipakai. Jadi akan tetap bermanfaat gitu loh. Oleh sebab itu, saya ingin menggarisbawahi, kalau nikel resources ini di Indonesia besar, pemerintah jangan juga beralih ke yang lain gitu untuk energy storage. Bikin demand dalam negeri yang menggunakan energy storage dengan nikel dan kobalt gitu loh. Itu tugasnya negara gitu loh. Dan harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan negara ini membuat suatu kebijakan let market decide. Biarkan pasar berbicara. Wah, kita digiling kita. Tugas kita hanya mensuplai resources saja ke negara maju. Saya ingin menyampaikan gini Pak Uki. Ini nggak apa-apa ini. Ini kan pencerahannya. Apa yang terjadi di pusat-pusat studi di Eropa Barat sekarang ya? Bapak bisa baca di YouTube. Apa yang mereka katakan, beberapa NGO di negara Barat, di Eropa, dia menginginkan negara-negara Afrika tetap miskin. As it is. As it is. Artinya apa? Mereka diharapkan tetap menjadi penyumbang resources untuk negara maju. Majunya industri negara maju itu berkat kontribusi dari resources negara-negara berkembang ataupun negara-negara miskin. Bisa you can imagine itu bagaimana itu. Bagaimana kita memposisikan diri gitu loh. Ya kan? Ini ITB kampus besar, UGM kampus besar, UI kampus besar, ya kan? Ini mesti meyakinkan pemerintah gitu loh. Ya, bahwa kami bisa loh membangun ini, ya kan? Jadi inovasi itu membangun itu tidak mahal Pak. Bikin pilot plan paling cuma 10 miliar kan. Tambah demo plan mungkin ratusan miliar. Dibandingkan dengan APBN yang begitu besar kan nggak ada artinya gitu loh. Jadi mesti dilakukan gitu loh. Mengenai riset, saya kira perguruan tinggi itu ataupun lembaga riset harus riset kepada objek-objek karakteristik ataupun resources yang ada di Indonesia. Kalau kita kuat palm oil, maka riset di palm oil juga hulu hilir masih bagus. Jadi punya koper bagus juga harus riset di koper gitu loh, ya kan? Aluminium bisa dibayangkan Pak Uki sekarang itu ada 1 juta ton aluminium dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Berapa produksi Inalum? 250.000 ton. Berarti 750.000 ton kita impor dalam bahan baku. This is a chance gitu loh, ya kan? Ya kan? Tetapi kalau capex-nya itu semua dalam negeri, ini contoh nikel, kalau capex semua dalam negeri, industri capex barang modal, dia akan menggerogoti resource kita yang bagus. Kenapa sekarang teman-teman di industri nikel mengambil 1,8? Karena untuk mengembalikan modalnya sah-sah aja, tapi with the time dia akan mengambil kadar yang rendah. Saya katakan tadi di Cina RKF biasa tuh pakai 1,5 sekarang. Teman-teman WDB mengatakan begitu biasa. Karena tidak ada pasokan dari Indonesia, ada pasokan dari Filipina yang kualitasnya lebih rendah. Jadi sebenarnya
ini yang banyak hal yang bisa kita buat ya untuk lembaga riset ini juga berkembang, tetapi peran pemerintah menjadi penting itu loh, ya kan? Saya mungkin ya. Mungkin karena waktu yang terbatas, tadi Pak Suhyar banyak menyebut-nyebut pemerintah, kebijakan, penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan bagaimana isu lingkungan. Di sini saya lihat Bang Ridwan sudah siap-siap kayaknya nih memberi tanggapan. Ya. Saya lihat tadi gayanya sudah siap mau menanggapi ini. Silakan Bang. Ya. Berantem tuh. Terima kasih Pak Suhyar tadi pencerahannya. Maka Bang Ridwan. Ya, terima kasih Pak Suhyar, terima kasih. Saya menyimak dari tadi. Jarang-jarang saya mengalahkan nonton sepak bola, menyimak sesuatu yang lain. Ini Prancis lagi main, tapi saya mau mendengar ini aja. Pertama, saya bersyukur masih banyak teman-teman yang yang membuat saya masih percaya diri bahwa ini harus dilakukan. Realita yang disampaikan Pak Suhyar tadi, sebagian besar adalah karena sebagai bangsa kita sering nggak punya keteguhan iman untuk mengeksekusi yang sudah kita putuskan dan sudah kita rencanakan. Jadi kalau secara teknis, sebagian besar yang kita diskusi itu kan bukan hanya beyond battery, kalau judulnya beyond geology yang kita kerjakan ini kan urusannya jauh ke hilir ke sana. Beberapa hal. Pertama saya cerita waktu kemarin RDP di DPR tentang hilirisasi nikel, sudah DPR sih masih terus mendukung untuk kita terus hilirisasi. Tapi yang terjadi adalah sekarang ini, realitas sekarang memang ada dampak COVID juga. Orang-orang pelaku sudah mulai mengeluhkan banyak limonit yang sudah menumpuk, tidak termanfaatkan, sementara rencana pembangunan smelter mundur akibat COVID. Itu sudah mulai tuh ada yang mau dikit-dikit, udah deh buka lagi aja itunya ekspornya, kira-kira mau bilang begitu. Kemudian ketergantungan kita kepada pihak luar, memang ini sepertinya tidak boleh dijadikan jalan buntu gitu ya. Saya malah berusaha supaya ketergantungan itu kita manfaatkan saja, tapi kitanya harus lebih cerdas mengendalikan situasi itu. Yang terjadi di Morowali tadi Pak Suhyar cerita banyak. Memang akhirnya yang diuntungkan adalah industri hilir di Cina sana. Gitu. Kita dapat sih untungnya, tapi dia untung lebih banyak karena kita nggak melakukan yang lebih hilir. Tadi sudah digambarkan. Sayangnya, kalau saya boleh bilang juga, Kementerian Perindustrian nggak cukup aktif dalam hal ini. Akhirnya kemarin ketika kami rapat dengan Pak Menteri SDM, kitalah yang disuruh ambil inisiatif. Jadi udahlah nggak usah tunggu orang lain, kita tunggu orang lain suruh bangun lebih hilir, kita aja yang inisiatif. Kemudian yang lain juga, kita hanya berpikir baterai ya sayangnya mobil listrik itu. Sehingga tadi ketika ada pembicaraan, gimana kalau orang lain udah nggak pakai nikel lagi? Sebetulnya sebelum BUMN memutuskan membangun Indonesia Battery Corporation itu dipimpin Pak Busayana, itu sudah ada beberapa senior ITB yang sudah bisa mengatakan kita bisa bikin mobil listrik, bukan hanya baterainya. Gitu. Saya mau mengatakan kalau misalnya itu kita bangun, terserah aja nanti si Elon Musk mau beli nikelnya dari mana atau baterainya dari mana, kita tetap aja bisa bangun semobil-mobilnya gitu, walaupun kelasnya nggak mobil sekelasnya Tesla gitu, tapi itu nggak pernah dilanjutkan diskusi itu. Padahal pada waktu itu sudah jelas bicaranya dengan mobil listrik komponennya itu tinggal kira-kira 1/20 kalau nggak salah jumlah komponennya. Jadi yang susah-susahnya udah nggak ikut. Harusnya itu kita wacanakan kembali juga. Terakhir mungkin melihat diskusi ini, saya tetap perlu bala bantuan nih. Tadi saya udah WA-WA-an sama teman-teman saya di Minerba. Saya mau bikin satgas industri nikel deh, nanti Pak Suhyar, Pak Agus Super, dan teman-teman lain yang tertarik ikut sama saya untuk sama-sama kita mempertahankan semangat ini. Udah nggak susah lagi nih sebetulnya, tinggal mempertahankan. Gangguan udah mulai banyak soalnya. Gangguan itu macam-macam, tadi yang udah mulai mau klik-klik supaya udah boleh ekspor biji lagi,
kemudian pemain-pemain daerah juga sudah mulai rebutan, kan itu ex Vale sudah sana datang mau ini datang mau, ada banyak lah gitu ya. Kemudian di sisi luar tadi disinggung Pak Susiar, saya tertarik juga tuh mendengar informasi bahwa negara-negara lembaga-lembaga riset negara barat itu mau terus membiarkan Afrika miskin. Yang terjadi dengan tuntutan Uni Eropa kepada kita tentang memaksa Indonesia supaya mencabut larangan ekspor biji, itu adalah bentuk penjajahan baru. Nah, sayangnya secara kebijakan besarnya pemerintah yang di luar jangkauan saya juga gitu, kita kok melayani ya gitu. Saya bilang saya Pak Menteri saya, untung yang Pak Bapak tugaskan untuk urusan WTO ini adalah Yudo. Yudo itu teman teknik kimia. Kalau Bapak suruh saya nggak sekali aja saya bilang rapan enggak ini nikel gua terserah gua mau diapain gitu. Ini kita habis tuh waktu kita melayani Uni Eropa di WTO ngapain sih kayak nggak ada kerjaan aja ngelayani nikel gua mau gua jual biji kamu jadiin baterai gitu kenapa kita harus layani gitu. Nah, terakhir saya bilang betul-betul kapasitas teknis yang harus kita tingkatkan. Tadi Pak Suhyari berkali-kali mengatakan teknologi ini tahun 70 udah ada. Bukan rocket science lah katanya gitu. Jadi kunci kita sekarang adalah meningkatkan kemampuan teknologi yang bisa kita lakukan karena itu ujungnya nanti pada efisiensi industrinya. Disitulah yang sekarang kita sering terkendala karena kita boros. Tadi disinggung Krakatau Steel itu karena boros nggak bisa efisien, akhirnya kita kalah bersaing. Nah sekali lagi sebagai orang-orang teknis ini saya perlu bala bantuan, saya mohon bantuan teman-teman semua untuk sama-sama kita mempertahankan keputusan politik yang sudah benar ini, tapi sekarang sudah mulai banyak godaan. Terima kasih atas acara ini teman-teman GIA 90. Terima kasih Pak Surya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Ridwan, sekaligus Pak Dirjen kita. Dengan senang hati Bang, kita siap. Ya. Full team. Oke ya, nanti kita kerjain itu. Iya, iya. Ya silakan Pak Suhyar, ada tanggapan terakhir, mungkin 2 menit. Kita mau tutup acara resmi, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi santai, tetap bisa lanjut. Gitu. Serahkan ke Pak Kamsi nanti, setelah tanggapan Pak Suhyar terakhir, 2 menit. Ya, enggak, ini hanya memperkuat aja. Dan Pak Ridwan tahun 2015 Januari, saya berangkat ke Jepang nih Pak Ridwan. Bagaimana Jepang juga mengklaim kita ataupun mensu kita, maka akan mensu pada saat itu, sehingga saya berdiskusi dengan bertemu dengan Dirjen Daglunya Jepang ya. Hal secara paralel saya mengirim Jatmiko waktu itu Jatmiko sebagai ses waktu itu ke Wina ya, hal yang sama. Jadi mereka mensu itu sudah lama mereka lakukan dan sekarang muncul lagi. Jadi sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu kan bukan ore kan sebenarnya. Yang dibutuhkan adalah unsur metal ya, function dari nikelnya, function nikelnya. Jadi kalau nikel yang dibutuhkan ya silakan datang ke Indonesia. Ya free ya to proses menjadi nikel ataupun bentuknya silakan bawa ke luar itu pada saat itu. Dan saya kira mengapa begitu gencarnya negara maju ini kan sejak pertengahan abad ke-21 ini kan kesulitan pertengahan abad ke-20 saya kira semua resource-nya depleted ya, terutama Jepang dan Eropa Barat ya. Itu depleted ya. Sehingga yang tadinya flow material itu secara bebas masuk ke industri mereka itu terputus. Maka perjanjian GATT Convention kemudian WTO itu sangat tegas kan, tidak boleh suatu negara menghalang-halangi flow material, ya kan, flow material. Jadi itu ketakutan itu dimasukkan ke dalam itu, ya kan. Tapi kalau untuk ini kan yang dibutuhkan bukan nikel ore itu kan tidak bernilai kan. Yang nilai kan nikelnya kan. Someday orang tidak butuh nikel ore-nya tidak punya harga kan. Jadi itu tataran filosofinya sebenarnya. Yang terakhir tentunya kita siap aja ya. Seperti disampaikan Pak Agus, kita siap membackup pemerintah.
firm. Sekali pemerintah itu tidak firm, maka ini akan menjadi bumerang bagi kita ke depan. Ini baru kita bicara nikel ya, belum lagi yang lainnya. Saya kira demikian Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Suhyar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, diskusinya sangat menarik. Waktu cukup terbatas karena sudah jam 9:30 lewat, namun seperti biasa acara Dermaga 90 ini setelah acara paparan ini tetap dibuka floor untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Untuk itu sekali lagi terima kasih buat Pak Suhyar yang sudah menyediakan waktunya, menghabiskan waktu 2 jam untuk men-sharing atau berbagi pandangan, saran-saran yang tentunya kita rasa sangat bermanfaat untuk bagaimana kita ke depan bisa mewujudkan harapan dari Pak Suhyar tadi, kita bisa lebih mandiri dan menjadi kompetitif ya secara internasional, bukan hanya dari segi pertumbuhan produksi, tapi juga penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan menguasai juga pasar. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh pihak luar. Oke, mungkin terima kasih juga buat Bang Ridwan, sekaligus sebagai Dirjen Minerba yang sudah memberikan tanggapannya tadi yang sangat padat dan singkat dan sangat menyentuh, supaya kita semua tergerak hati untuk membantu pemerintah mewujudkan mimpi-mimpi agar kita bisa menjadi mandiri. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Untuk itu saya kembalikan kepada Mas Kamsi. Silakan Mas Kamsi, cara berikutnya. Sekali moderator. Selamat malam Pak Suhyar. Terima kasih juga Pak Suhyar mau melonggarkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua ini malam ini. Tapi sebelum ini kita foto bersama dulu ya Pak. Ya. Mas Bari, monggo di lead untuk foto bersama. Bapak-bapak mohon menghidupkan kamera, kita foto bersama. Mungkin suatu ketika nanti foto bersamanya ada door prize Pak Kamsi. Tapi suatu ketika aja dulu. Mobil listrik door prize-nya. Mobil listrik. Tesla. Baterainya dulu, Mas. Nah, baterainya dulu. Oke, Bapak-bapak, kita ambil ya. Ini yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, bentar ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, Mas Bari. Oke, Damang tetangga nih. Alhamdulillah, Pak Maludin. Selamat malam Pak Heriadi. Iya, selamat malam. Malam Pak Heriadi. Pak Kamsiadi. Damang kan? Alhamdulillah, Pak Andri. Ketemunya di sini Pak Ariandi. Iya.